Dia berusia 17 tahun dan hari ini pindah untuk tinggal sendiri. Namanya Gong Juyong, dia dibantu oleh temannya bernama Kyungwoo dan Byung-hun. Tapi dia tak menyangka di hari pertamanya pindah rumah, ia bertemu wanita yang membuatnya terpesona karena kecantikannya. Di hari pertama masuk sekolah, Juyong hampir ketinggalan bus. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika ia tidak membawa uang dan saldo kartu bus Kyungwoo telah habis. Juyong terus membujuk Pak sopir untuk membiarkannya naik gratis hari ini dan akan membayarnya besok. Tiba-tiba wanita yang kemarin dilihat Juyong langsung tanpa ragu membayarkan untuknya. Mulailah Juyong beranggapan bahwa pertemuannya dengan wanita itu adalah sebuah takdir. Tapi sepertinya kesan yang ditinggalkan Juyong memang cukup akan diingat oleh wanita bernama Wang Jarim itu. Suatu momen yang sangat memalukan bagi Juyong. Juyong dan Byung-hun satu kelas, sementara Kyungwoo satu kelas dengan Kyungmin. Mereka berempat adalah teman dari SMP. Lalu mata Juyong tertuju pada Jarim, yang ekspresinya saat ini jijik melihat tingkah mereka. Dan itu cukup membuat Juyong malu dan menghindar. Setelah mendengar kejadian pagi tadi, mereka menjadikan itu bahan tawaan. Dan Juyong akhirnya mengetahui nama Jarim dari Kyungwoo. Dia mulai lagi berspekulasi kalau mereka ini sepertinya sudah ditakdirkan, mengingat pertemuan mereka yang terjadi 2 hari berturut-turut. Dan yang paling penting adalah nama. Wang Jarim yang disingkat Wangja artinya pangeran, sementara Gong Juyong yang disingkat Gongju artinya tuan putri. Juyong pun semangat sendiri mengetahui genre romansa dalam hidupnya akan segera dimulai. Keesokannya Juyong melihat Jarim yang kembali ke apartemennya. Mulai lagi dia berpikir tempat tinggal mereka yang dekat semakin menunjukkan ini adalah takdir. Kyungwoo menyadarkannya bahwa rumahnya lah yang paling dekat dengan Jarim, apalagi mereka satu kelas. Juyong terus saja ingin meyakinkan Kyungwoo bahwa dia dan Jarim telah ditakdirkan. Tapi sepertinya yang terus terikat dengan Juyong malah si Byung-hun. Juyong pun akhirnya mulai sadar kalau dia harus menerima kenyataan. Tapi Kyungwoo memberinya satu cara untuk mendekati Jarim jika ia memang merasa itu adalah takdir, yaitu menggunakan ongkos bus untuk menjadi alasan bertemu Jarim. Tapi sepertinya Juyong masih takut untuk mendekati Jarim. Dia pun bertekad mulai sekarang akan menghadapinya sendiri tanpa Kyungwoo lagi. Tapi selama berhari-hari, Juyong tetap tidak menemukan keberanian untuk mengajak Jarim berbicara. Hingga akhirnya Jarim mulai menyadari itu dan merasa dirinya selalu diikuti oleh penguntit. Kyungwoo mulai bertindak dengan menawarkan Jarim untuk diperkenalkan dengan temannya. Tapi yang adanya ia malah mendengar pengakuan Jarim yang beberapa hari ini telah dikuntit oleh seorang lelaki berambut mangkok dan memakai jaket merah hari ini. Mendengar itu Juyong kaget sendiri dan bertanya orang mesum mana yang berani melakukan itu. Tapi dia sadar kalau dia setiap hari mengikuti Jarim dan tak melihat ada yang menguntitnya. Kyungmin tiba-tiba dibuat terharu dengan Juyong yang memberi jaketnya. Tapi Minji yang merupakan teman Jarim melihat pelaku sebenarnya dan menanyakan arti situasi ini pada Kyungwoo. Ia pun langsung peka kalau Juyong menyukai Jarim. Sebagai seseorang yang kenal Jarim, Minji memberi saran agar Juyong bisa menyerah saja. Tapi dari Minji, Juyong jadi tahu kalau Jarim tidak pernah berpacaran. Untuk itu ia yakin masih belum ada yang tahu tipe sebenar Jarim, termasuk Minji sendiri. Kyungmin lalu sadar dengan situasi ini, situasi di mana Juyong menjebaknya menjadi penguntit Jarim. Tapi tetap saja dia tak ingin menyerahkan jaket Juyong itu. Esok hari Jarim kembali menyadari dirinya yang diikuti, dan hal itu membawa Juyong akhirnya berhadapan dan berbicara dengannya. Jarim akhirnya mengenali Juyong sebagai cowok yang menarik kerannya di bus. Tapi dia merasa uang sekecil itu tidak perlu dibayar kembali oleh Juyong. Tapi Juyong bertekad membayarnya dan bahkan menyimpannya di sebuah amplop. Juyong pun memperkenalkan dirinya dan berharap mereka bisa berteman baik ke depannya. 5 hari yang lalu, Juyong menulis pengakuannya di uang yang akan ia berikan pada Jarim. Tapi itu sangatlah sia-sia ketika Jarim bahkan tidak sempat menyentuh uang itu. Waktu pun terasa terhenti bagi Juyong yang kecewa berat. Juyong tetap tidak menyerah. Di hari White Day, ia memberi banyak permen untuk Jarim. Baik itu Kyungwoo maupun Jarim sendiri dibuat tercengang dengan tingkah aneh Juyong itu. Akibatnya Jarim sudah tidak mood memberi nomor teleponnya.
Yang terkesan dengan permen-permen itu adalah Aram, si teman Jarim yang rakus pada makanan. Minji pun langsung tahu itu pemberian Juyong dan mengasihaninya. Mendengar itu Jarim kaget dan bertanya-tanya bagaimana Minji bisa mengenal Juyong. Segera Minji menemui Juyong dan memberitahu keceplosannya. Tapi Juyong menganggap itu lebih baik karena pada akhirnya ia akan mengakui perasaannya. Tapi Minji menyarankannya untuk menundanya karena Jarim pasti akan mulai mengabaikan Juyong. Dan perkataan itu sangat benar ketika Jarim tidak ingin terlibat dengan Juyong lagi. Ia bahkan berangkat lebih awal tapi berakhir sia-sia karena Juyong telah menunggunya lebih awal lagi hanya untuk semata-mata meminta nomor Jarim. Karena Jarim masih tidak ingin memberi nomornya, Juyong pun bernyanyi dengan lirik nomor teleponnya sendiri. Sepanjang hari di sekolah, Juyong terus menghantui Jarim dengan nyanyiannya. Jarim yang muak pun akhirnya berlaku kasar pada Juyong. Tapi itu sama sekali tidak menyakiti Juyong yang masih ingin nomor Jarim. Pada akhirnya Jarim menyuruh Kyungwoo untuk memberi nomornya pada Juyong. Tapi Juyong kecewa karena ia sebenarnya ingin Jarim sendiri yang memberinya. Jarim masih bersikap dingin pada Juyong dengan memintanya untuk tidak berbicara padanya. Untuk itu Juyong mengakui perasaannya menggunakan bahasa tubuh yang tentu tidak berhasil. Juyong mulai masuk ke tahap galau, tapi dia sadar bahwa hujan sedang turun dan Jarim tidak membawa payung. Ia pun ingin agar Kyungwoo bisa menghalang Jarim berbagi payung dengan teman-temannya. Dan cara Kyungwoo adalah dengan menyembunyikan payung-payung mereka. Juyong sudah bersiap untuk berbagi payung dengan Jarim. Tapi Jarim sama sekali tidak menyadari kehadirannya. Setelah mereka pergi, Minji dan Aram akhirnya menemukan pelaku pencuri payung mereka. Aram si pemegang sabuk hitam akhirnya memberi hukuman untuk Kyungwoo. Jarim tetap menolak Juyong dan lebih memilih sakit dibandingkan berbagi payung bersamanya. Tidak seperti biasanya, Juyong berlaku kasar pada Jarim dengan harapan setidaknya payungnya bisa dipakai. Tapi begitulah Jarim, dia juga bisa berlaku jauh lebih kasar pada Juyong. Hingga hal itu membawa mereka terus saling melempar-melempar payung itu. Mereka pun sama-sama basah, tapi Juyong tetap mengantar Jarim sampai ke apartemennya dengan alasan ingin berteduh. Namun pintu apartemen Jarim sedang rusak dan hanya kartu kunci yang bisa digunakan, sedangkan kartunya terjatuh di perjalanan. Seperti biasa, Jarim terus berkata kasar pada Juyong dengan menyuruhnya pergi saja karena kehadirannya cukup membuatnya kesal. Juyong pun marah dan pergi setelah mengaku tak peduli jika Jarim sakit. Tapi tak lama ia kembali, memberi jaket dan handuk untuk Jarim yang kedinginan. Tidak ada pilihan lain, Jarim menerima tawaran Juyong untuk pergi ke rumahnya. Namun Juyong lebih memilih menahan pintu yang akhirnya dibuka oleh penghuni lain. Juyong akhirnya akan pergi, tapi ia segera ditarik Jarim yang menyuruhnya untuk tunggu sebentar. Untuk pertama kalinya, Jarim menunjukkan perhatiannya pada Juyong tanpa berlaku kasar lagi. Sedikit perhatian yang tidak pernah Juyong duga akan didapatnya secepat ini. Hari yang Juyong sangka adalah hari buruk ternyata menjadi hari yang cukup membahagiakan baginya. Tapi ternyata di balik itu pemilik jaket sebenarnya adalah Byeolrim yang merupakan adik Jarim. Sejak kejadian kemarin, Jarim mulai dihantui oleh penampakan Juyong. Dan tentu saja semua itu hanyalah mimpi. Tapi saat di sekolah, Juyong mengaku bahwa ia memimpikan Jarim dan berterima kasih telah masuk ke mimpinya. Baik Minji ataupun Aram menyadari pasti sesuatu terjadi kemarin sehingga ada yang berbeda dengan hubungan Juyong dan Jarim. Tapi Jarim mengaku bahwa dari skala 1 hingga 10 perasaannya pada Juyong adalah 0. Juyong dan Byung-hun berlatih menari untuk ikut tunjuk bakat di retreat nanti. Juyong pun menjebak Kyungwoo untuk bisa bergabung tampil bersamanya juga. Di rumah Jarim baru ingat belum mengembalikan jaket milik Juyong. Ia pun mengurungkan niatnya karena takut jika ia berlaku baik, Juyong akan berlebihan lagi sampai bisa-bisa mengajaknya menikah. Juyong memberitahu rencananya yang akan mengakui perasaannya pada Jarim saat tampil di retreat nanti. Mau tidak mau Kyungwoo memberitahu Juyong perkataan Jarim tadi yang perasaannya padanya adalah 0. Tapi tiba-tiba Juyong mendapat kesempatan untuk memamerkan pesan Jarim yang menyuruhnya keluar.
Dan tentu saja yang datang ke sana adalah Byeolrim. Teman-teman Juyong pun menertawakan nasib malangnya itu. Dan kekecewaannya masih berlanjut ketika ia akhirnya tahu bahwa jaket yang diberikan Jarim padanya adalah milik adiknya. Hari retreat akhirnya tiba. Namun entah apa yang terjadi, Juyong tiba-tiba menghilang dan tak bisa dihubungi. Setelah membuat semua orang khawatir, Juyong akhirnya muncul. Dan akibatnya ia pun dimarahi besar oleh guru dan pelatih di sana. Mereka tak habis pikir dengan Juyong yang jauh-jauh pergi ke kota untuk membeli sebuah barang yang dilupakannya. Jinhee, teman sekamar Jarim, memberi cuci muka yang diberikan oleh Juyong. Sebelumnya, Juyong mendengar perkataan Jarim yang melupakan pencuci wajahnya. Kulitnya sensitif membuatnya tidak bisa memakai merek lain. Jarim pun meminta Juyong untuk tidak melanggar aturan lagi karenanya, dan lagian ini sangat membuatnya terbebani. Juyong pun tersenyum lebar mengiyakan itu. Jarim mulai menunjukkan perhatiannya lagi dan bertanya apa Juyong sudah makan. Juyong pun berbohong karena ingin mendapat perhatian Jarim lagi, padahal terlihat jelas ada nasi yang tertinggal di wajahnya. Pada akhirnya Juyong dibuat meleot dengan ucapan terima kasih Jarim padanya untuk pertama kalinya. Esok hari, Byung-hun segera menyeka nasi yang ada di wajah Juyong. Namun nyatanya itu disengaja agar Jarim bisa menyekanya seperti kemarin. Tapi yang justru senang hati melakukan itu adalah Aram dengan tendangan tak melesetnya. Pelatihan kembali dimulai. Kyung-woo terus mengerjai Minji berharap ia ketakutan namun tidak sampai jatuh. Aram geram sendiri melihat itu dan turun tangan untuk membalasnya. Akibatnya Kyung-woo jadi cedera atas perbuatannya sendiri. Juyong khawatir dan tentu karena penampilan tunjuk bakatnya yang akan hancur sebelum mengakui perasaannya pada Jarim. Namun keadaan Kyung-woo yang parah membuat mereka harus mencari jalan lain. Kyung-min terus mengajukan diri, hingga mau tidak mau mereka terpaksa memberinya kesempatan itu. Acara bakat itu pun dimulai, begitu juga dengan kepercayaan diri Juyong yang mulai menurun. Tapi yang harus mereka khawatir adalah keadaan Kyung-min yang tampak seperti lupa cara bernapas. Kyung-woo pun datang dan melegakan Kyung-min dengan akan tetap tampil meski kakinya masih cedera. Mereka akhirnya tampil dengan baik meski wajah Juyong sangat terlihat gugup. Di saat orang-orang bersorak menyemangati mereka, ada Minji yang mengkhawatirkan kaki Kyung-woo dan juga ada Jarim yang menyaksikannya dengan wajah datar. Tiba-tiba lampu mati usai penampilan menari mereka, dan suara lembut nyanyian Juyong memenuhi ruangan itu. Juyong tampil solo, menunjukkan kemampuan menyanyinya yang tetap disambut wajah datar oleh Jarim. Tentu saja lagu itu tentang perasaan suka Juyong terhadap Jarim. Setelah selesai menyanyi, pembawa acara itu tak membiarkan penampilan Juyong berakhir semudah ini. Ia tahu lagu itu untuk Jarim dan memintanya naik panggung jika ingin mendapat banyak poin. Jarim yang kesal terpaksa berada di situasi yang paling dibencinya. Sementara pembawa acara terus menggoda mereka berdua, apalagi setelah tahu nama mereka. Mendengar mereka yang ternyata bukan sepasang kekasih, pembawa acara pun menjodohkan keduanya dengan menyatakan ini adalah hari pertama kencan mereka. Jarim pun semakin bad mood dan meminta untuk menghentikan ini. Namun yang adanya teriakan untuk meminta mereka ciuman semakin keras. Alih-alih ciuman mereka pun diminta untuk berpelukan saja sebagai perayaan hari pertama mereka. Juyong melangkah maju dan diperingati keras oleh Jarim yang meminta tidak melakukan itu. Tapi Juyong melakukannya, memeluknya dengan caranya sendiri. Jarim pun turun panggung meninggalkan Juyong yang menanggung malu sendirian. Kejadian ini cukup membuat Juyong sakit hati untuk kesekian kalinya. Jarim berusaha menahan rasa takutnya setelah menjadi bahan pembicaraan atas kejadian kemarin. Dan itu semakin membuatnya bersikap dingin pada Juyong lagi. Bahkan setelah sekolah dimulai, Jarim tetap bersikap dingin dan mengabaikan Juyong sepenuhnya. Tapi teman-teman Juyong beranggapan bahwa sikap Jarim sama saja seperti biasa. Juyong pun menyalahkan pembawa acara itu yang telah membuat Jarim tidak nyaman. Sementara para wanita juga turut bergosip, bertanya kapan Jarim akan menerima Juyong sebagai pacarnya.
Jarim menegaskan itu tidak akan terjadi, tapi Jin Hee yang katanya melihat Jarim menyeka nasi di wajah Juyong mengira bahwa Jarim juga menyukainya. Mereka mulai menyudutkan Jarim yang secara langsung tidak pernah menegaskan tidak menyukai Juyong. Jarim pun mulai jujur bahwa ia kasihan padanya saja. Dan itu menghentikan dunia Juyong lagi. Tapi lebih memalukan ketika Jarim melihat kehadirannya. Juyong akhirnya merasa semua ini masuk akal. Semua perhatian Jarim memang hanya sekedar kasihan padanya. Ternyata Jarim melihat Juyong sebagai pria yang menyedihkan saja. Ia pun mulai menghindari Jarim, sangat tidak seperti biasanya. Bahkan bertemu di luar pun Juyong masih memilih untuk menghindarinya. Jarim yang merasa bersalah mencoba memastikan apakah perkataannya tadi benar-benar didengar oleh Juyong. Juyong pun membenarkan itu dan dengan kecewanya meminta agar Jarim bisa berhenti mengasihaninya. Video pelukan kaku Jarim dan Juyong tersebar di internet. Mereka pun berencana ingin mencari pelaku penyebar yang mempostingnya tanpa izin. Namun pelaku itu keras kepala dan merasa dia sebagai perekamnya punya hak untuk itu. Meski Jarim sudah mengancam akan melaporkan akun YouTube-nya, dia tetap tidak ingin mengaku salah. Meski telah mendengar kejadian itu, Juyong memutuskan untuk tidak terlibat karena pada akhirnya ia hanya akan tampak menyedihkan di depan Jarim. Namun saat pulang sekolah, Juyong mengeluarkan tatapan tajamnya, meminta agar video itu segera dihapus. Dan dengan mudah lelaki itu menyetujuinya. Lagi-lagi Juyong bertanya apakah ia juga mengasihaninya. Jarim pun akhirnya tenang setelah melihat postingan itu yang telah dihapus. Di hari pekan, Kyungwoo dibuat khawatir dengan Juyong yang tidak mengangkat teleponnya. Ia yang sekarang di luar meminta Jarim untuk sejenak saja memastikan apakah Juyong baik-baik saja. Tapi Jarim merasa akan jauh lebih aneh jika ia melakukan hal itu. Namun nyatanya ia juga merasa terganggu, apalagi mengingat sikap Juyong terakhir kali. Tapi ketika Juyong melihat Jarim, ia masih memilih untuk menghindarinya. Karena kata menyedihkan terus terngiang-ngiang di pikiran Juyong. Ia pun tak mengerti dengan sikap Jarim yang tidak bisa mengabaikan si pria menyedihkan ini. Jarim turut muak mendengar kata itu dan berteriak menegaskan tidak mengasihani Juyong. Perut Juyong yang berbunyi membuat Jarim mentraktirnya sebagai ganti sabun cuci wajahnya. Jarim akhirnya jujur bahwa ia tidak bermaksud mengatakan itu, tapi tetap saja kata maaf sulit keluar dari mulutnya. Juyong pun turut mengaku tak menyangka penampilannya di retreat akan membuat Jarim tidak nyaman. Jarim pun mengaku mengetahui itu dan memuji betapa bagusnya nyanyian Juyong. Pujian Jarim itu akhirnya membawa Juyong asli kembali muncul. Karena kejadian kemarin, Juyong kembali kegeeran, yakin Jarim juga punya perasaan padanya. Tiba-tiba ia mendapat telepon dari kakak kelasnya lagi, Jang Heri yang tertarik pada Juyong usai penampilannya di acara bakat. Ia pun mulai menempel pada Juyong dan sangat terlihat menggodanya. Hari mawar akan datang dan mereka meneka Juyong pasti akan mempersiapkan sesuatu lagi untuk Jarim. Tapi Jarim berharap itu tidak benar karena ingin sehari saja bisa tenang di rumahnya. Dalam perjalanan itu mereka melihat Juyong yang ditempeli oleh senior cantik. Tapi pandangan dan perhatian Juyong tetap ada pada Jarim seorang. Mereka mulai menginterogasi Kyungwoo dan menanyakan apa hubungan Juyong dengan Heri. Kyungwoo menjawab seadanya saja karena menurutnya mereka tidak ada alasan jelas untuk melarang Juyong bersama cewek lain. Tapi mereka dengan tegas berkata ini sangat penting bagi Jarim. Namun saat Kyungwoo bertanya langsung padanya, Jarim menjawab itu tidak penting baginya dengan wajah datarnya lagi. Juyong yang sepertinya memang ada rencana untuk hari mawar malah harus mendengar jawaban dingin Jarim yang katanya sibuk di rumah. Tiba-tiba telepon dari Heri kembali membuat Juyong kesal. Ia pun berusaha menjelaskan pada Jarim bahwa ia tak punya hubungan apa-apa dengan senior itu. Bahkan ketika Heri kembali ikut campur dalam percakapan mereka, Juyong tetap saja berfokus menempel pada Jarim saja. Saat pulang sekolah, Heri mengajak Jarim untuk berbicara berdua. Ia pun terus saja mengata-ngatai sikap kasar Jarim pada Juyong. Tanpa ragu pun dia menilai Jarim sebagai jalang sesungguhnya. Tak ingin mereka bertemu lagi, Heri memintanya untuk cepat melepaskan Juyong.
Jarim pun mengirim pesan pada Juyong dengan berkata menolak perasaannya dengan tegas dan jelas. Tapi balasan Juyong malah menolak penolakan Jarim dan kembali memohon-mohon untuk diizinkan menyukainya. Ia sekali lagi menegaskan tak ada hubungan apa-apa dengan Harry. Jarim pun pergi begitu saja dan semakin membuat Harry kesal. Di hari mawar, Jarim mendapat pesan dari Juyong yang berkata terjadi kebakaran di apartemennya. Meski bukan kebakaran besar, ia menyuruh Jarim untuk segera memeriksa keadaan. Tentu itu kebohongan, karena yang sebenarnya terjadi hanyalah seseorang yang membakar pot bunga kecil sampai melibatkan petugas kebakaran. Jarim sampai dengan penuh kekhawatiran, namun ia disambut dengan bunga-bunga mawar yang dipersiapkan oleh Juyong. Juyong pun berkata bahwa yang sebenarnya terbakar adalah perasaannya pada Jarim. Ia pun meminta agar Jarim menerima 99 mawar ini, sementara mawar terakhir adalah dirinya sendiri. Tapi Jarim sudah bad mood duluan karena dibohongi oleh Juyong. Ia pun hanya bisa membalas jawabannya nanti setelah suasana hatinya mulai membaik, karena jika ia menjawab sekarang, ia akan menolaknya. Sepanjang malam, Juyong dibuat gelisah menunggu pesan dari Jarim. Notifikasi Juyong berbunyi, berharap itu dari Jarim tapi takut jika isinya penolakan. Kyungwoo geregetan sendiri dan membacanya lebih dulu, tapi itu jawaban yang sangat-sangat di luar nalar. Jarim menerimanya. Jarim menerima Juyong untuk berkencan dengannya. Sebenarnya Jarim juga tidak tahu mengapa ia menerima Juyong, namun yang pasti itu masih belum perasaan suka. Meski sudah berpacaran, sikap Jarim masih sama, masih bersikap dingin pada Juyong. Tapi itu tidak membuat Juyong kecewa karena kebucinannya sudah di tahap kronis. Juyong masih tidak mendapat izin untuk memegang tangan Jarim. Ia pun menunjukkan jadwal kencan mereka yang bisa mereka gunakan untuk berpegangan tangan. Tapi lagi, Jarim mulai berlaku kasar pada Juyong dengan mengingatkannya bahwa ujian sudah dekat. Mulailah Juyong masuk ke tahap galau lagi, mengira keadaannya akan berbeda jika mereka sudah berkencan. Tapi ia yakin jika mereka terus bersama, Jarim mungkin akan lebih menunjukkan perasaannya. Ia pun menggunakan perpustakaan sebagai alasan untuk bisa bersama Jarim seharian. Saat Jarim benar-benar sibuk belajar, Juyong malah sibuk mencari kesempatan dan memandang Jarim selama mungkin. Tapi begitulah Jarim, dia terus mengabaikan Juyong. Juyong akhirnya bertanya mengapa Jarim jadi makin dingin padanya setelah setuju untuk berpacaran dengannya. Jarim menjawab bahwa sikapnya memang selalu seperti ini. Dengan percaya dirinya, Juyong yakin pasti bisa mengubah Jarim menjadi cewek paling manis dengan akan meluluhkan hatinya yang dingin. Tapi Jarim meragukan rasa suka Juyong yang menurutnya tidak akan bertahan lama. Tapi Juyong menegaskan akan selamanya menyukai Jarim seorang. Ujian akhirnya selesai. Juyong langsung menagih janji Jarim untuk berkencan dengannya. Tapi Jarim sudah ada rencana untuk berkaraoke bersama teman-temannya. Tentu saja Minji kembali membantu Juyong dengan mengizinkannya ikut bersama mereka. Namun ketika ada Juyong, senyum Jarim langsung pudar. Ia terlihat sangat tidak senang Juyong mengganggu waktunya bersama teman-temannya. Teman Minji dari sekolah lain bernama Jion dibuat penasaran dengan poni panjang sebelah Kyungwoo. Mereka pun sepakat untuk menyingkirkan poni aneh itu. Tapi Minji tidaklah seberani itu jika di depan Kyungwoo. Dengan berbagai cara, Minji berusaha melihat dahi Kyungwoo yang tentu saja berakhir gagal. Dan ketika ia dari toilet, Kyungwoo menunggunya dan tahu apa yang sedang dilakukan Minji tadi. Dengan kesalnya, ia pun memperlihatkan apa yang ada di balik poni panjang sebelahnya pada Minji. Dan itu cukup membuat Minji menghentikan permainan mereka. Sementara Kyungwoo merasa iba pada Juyong yang dari tadi diabaikan terus oleh Jarim. Namun ketika pulang, Jarim tetap tidak lupa untuk mengajak Juyong pulang bersama. Meski tangannya masih tak mau dipegang dan masih tak ingin dekat-dekat dengan Juyong. Minji merasa bersalah dengan kejadian kemarin, sementara Kyungwoo bersikap seolah-olah tak terjadi apa-apa. Bahkan ketika Minji meminta maaf, Kyungwoo memilih untuk berpura-pura tidak tahu maksudnya. Juyong mulai iri dengan gaya pacaran orang lain. Ia pun berharap setidaknya punya wallpaper yang sama dengan Jarim. Tapi hal itu justru membawa Jarim marah besar padanya yang berani menyentuh barangnya.
dan kata putus pun diucapkan dengan mudah oleh Jarim. Dan lagi hanya Juyong yang berusaha mempertahankan hubungan mereka. Ia pun menangis sendiri mengingat perjuangannya untuk berpacaran dengan Jarim. Tak berani menghadapi Jarim, Juyong hanya mampu menyuruhnya untuk membaca chat darinya. Tapi sampai sekarang Jarim tidak membalas dan bahkan tidak membaca pesan berisi permintaan maaf Juyong itu. Keesokannya Juyong berusaha berbicara dengan Jarim meski dengan bercanda lagi. Tapi bahkan dengan meminta maaf secara langsung pun Jarim tetap membalasnya dengan tatapan tajam. Juyong masih tidak menyerah untuk berbaikan dengannya. Tapi Jarim kembali berkata kasar dengan berkata mereka tidaklah sedekat itu untuk punya wallpaper couple. Perkataannya pun tidak ia selesaikan sampai Juyong sudah tidak mampu menahan kemarahannya lagi. Ia pun berterima kasih menyindir Jarim yang mengencaninya karena kasihan dan beramal. Kali ini Juyong tidak ingin mendengar Jarim karena ia juga tahu bagaimana mengumpat dan berbicara. Jarim pun menyimpulkan bahwa inilah sosok Juyong sebenarnya. Jarim terlihat tidak ingin mengerti bahwa seseorang juga bisa melakukan kesalahan dan seseorang juga bersikap seperti itu jika marah. Juyong pun kecewa pada Jarim yang membuatnya bingung dengan peduli padanya. Ia tak mengharapkan banyak, tapi cukup diperlakukan seperti manusia oleh Jarim. Pada akhirnya Jarim yang tak ingin berkata menyukai Juyong terpaksa mengeluarkan kata benci bahwa ia sangat membenci Juyong. Adu mulut mereka berakhir ketika guru datang dan di baliknya ada Harry yang tersenyum melihat itu. Keesokannya mereka saling mengabaikan dan Juyong sudah tidak membujuk seperti biasa. Harry menemui Juyong dan kembali menerima penolakan. Untuk itu ia menyadarkannya bahwa dari awal Jarim menerimanya hanya untuk memutuskannya. Kata jalang keluar lagi dari mulut Harry hingga membuat Juyong marah besar. Juyong juga mengaku tahu alasan Jarim menerimanya, tapi ia juga sadar yang hanya dia yang menyukainya dan karena ulahnya sendiri ia dicampakkan. Jadi Juyong meminta agar Harry tidak lagi mengganggunya. Ketegasan Juyong cukup membuat Harry akhirnya menyerah dengan harga dirinya yang terluka. Tapi yang adanya Juyong menyayangkan Jarim yang tidak melihat dirinya tadi yang sangat berkarisma. Namun rupanya Jarim mendengar dan melihat semua kejadian itu. Jarim menemukan Juyong yang terduduk di depan apartemennya. Lagi-lagi Juyonglah yang meminta maaf. Ia mengaku kemarahannya tadi membuatnya berkata kejam pada Jarim. Tapi di luar dugaan Jarim juga meminta maaf, tapi meminta Juyong untuk menundukkan kepalanya lebih dulu. Ia mengaku tak bersungguh-sungguh berkata membenci Juyong dan tak memberi harapan palsu. Namun Jarim juga masih tidak tahu perasaannya sendiri. Ucapan Jarim itu diartikan Juyong bahwa itu artinya mereka telah balikan. Jarim pun masih tidak bisa berkata bahwa ia menyukai Juyong. Untuk itu Juyong akan menunggu Jarim menyukainya juga dan berjanji tak akan melakukan hal yang tak disukainya lagi. Teman-teman mereka pun ternyata menyaksikan drama itu dan merasa sia-sia datang jauh-jauh ke sana. Juyong kembali mode bucin ke Jarim, sampai-sampai ia lebih mirip peliharaan dibandingkan pacar. Ia pun kembali dibuat sedih karena masih belum keluar berkencan bersama Jarim. Tiba-tiba ia mendapat ide untuk pergi ke tempat kerja paruh waktu Kyongu dengan meminta tolong Minji untuk membawa Jarim juga. Mereka pun ingin membuat kejutan untuk Kyongu, tapi Byung-hun kegeeran sendiri dengan mengira mereka ingin mengejutkannya untuk hari ulang tahunnya. Kyongu akhirnya disambut oleh pelanggan yang tak diharapkannya. Dan tentu di situasi itu Byung-hun masih berpikir-pikir sendiri kapan mereka mulai mengejutkannya. Jarim harus pergi lebih dulu karena ingin membeli pakaian, dan seperti biasa pacar yang selalu mengikutinya. Dan lagi Byung-hun berpikir mereka sedang ingin mengambil kue ulang tahunnya. Tapi hingga sekarang ia sadar kalau hanya untuk mengejutkannya kenapa masih belum dimulai. Mereka semua hanya fokus mempermainkan Kyongu yang sedang bekerja sementara Byung-hun masih menunggu kejutan itu. Ia sempat berpikir kalau mereka melupakannya. Tapi ketika ia melihat Kyongu sedang mempersiapkan kue ulang tahun, Byung-hun pun terharu sambil membawa masuk kue itu dan berterima kasih atas kejutan mereka. Sementara mereka yang memang melupakan itu berusaha merayakannya sambil bertanya-tanya sendiri dari mana kue itu berasal. Tapi yang adanya mereka semua kembali fokus untuk memakannya.
Kyungwoo akhirnya datang dan melihat kue yang sebenarnya punya pelanggan lain. Byung-hun pun terpaksa menerima kenyataan bahwa tak ada satupun dari mereka yang mengingat hari ulang tahunnya. Sementara itu, Charim harus mendengar permintaan Juyong yang ingin ia ikut liburan di rumah kakek Byung-hun nanti. Charim hanya bilang akan memikirkannya dan membiarkan Juyong memilih tempat yang ingin ia pergi sekarang ini. Tapi kencan yang didambakan Juyong kembali gagal ketika mereka harus kembali ke restoran. Sayangnya kue yang tersisa hanya itu saja sehingga Juyong turun tangan untuk mempercantik kue itu. Masalah ini pun akhirnya bisa terselesaikan. Kyungwoo harus melayani pelanggannya dengan diminta untuk berkata-kata manis saat mengantar kue itu. Dan rupanya pelanggannya adalah wali kelas Juyong. Guru Moon pun meminta agar Kyungwoo bisa melupakan apa yang dilihatnya tadi. Sementara ulang tahun Byung-hun akhirnya benar-benar dirayakan meski hanya dia yang excited sendiri. Liburan musim panas di rumah kakek nenek Byung-hun akhirnya tiba. Juyong kembali dibantu Min-ji untuk memakai baju couple dengan Charim. Tapi lebih tepatnya justru dengan Kyung-min yang lebih tampak memakai baju couple. Aram membawa juniornya bernama Jisoo, sementara Kyungwoo membawa teman SMP-nya juga bernama Sang-hun. Mereka pun berangkat dan bisa-bisanya lupa dengan Byung-hun. Tetapi sesampainya di sana mereka tidak bisa bermain di lembah akibat turunnya hujan kemarin. Mereka pun hanya bisa bermain-main air seperti anak kecil saja. Saat makan malam bersama terlihat Kyungwoo memberi perhatian kecil pada Min-ji. Namun yang memandangnya diam-diam adalah Sang-hun. Keesokannya mereka harus membayar makanan semalam dengan berkebun. Lagi-lagi Kyungwoo menunjukkan perhatian pada Min-ji. Kali ini pun ia tiba-tiba menanyakan apakah Min-ji tidak tertarik punya pacar. Namun Min-ji sepertinya belum butuh karena dia punya Aram yang jauh lebih kuat. Sementara Jisoo malah terus berusaha mendapat perhatian dari Jin-hee dengan memperlihatkan seberapa kuatnya dia. Juyong segera mencari air minum untuk Charim, namun di kulkas itu ia malah menemukan alkohol. Ia pun ingin memastikan semua rasa minuman itu hingga berakhir membuatnya mabuk. Di sanalah Juyong mengeluarkan keluh kesahnya pada Charim yang selalu memperlakukannya seenaknya hanya karena perasaan suka Juyong jauh lebih besar. Satu-satunya cara yang bisa menghentikan mulutnya adalah dengan dibuat pingsan. Tapi ketika malam tiba, Juyong malah tiba-tiba menghilang. Charim pun menemukannya di depan toaster bar bersama soda yang paling ingin diminum Charim tadi. Dengan masih dalam keadaan mabuk, Juyong perlahan-lahan mendekati wajah Charim yang membuatnya sekilas mengingat masa SMP-nya dulu. Di saat Charim auto tutup mata, Juyong malah berakhir bersandar di bahunya. Ia kembali mengakui perasaan sukanya yang makin mendalam membuatnya turut makin terluka juga. Juyong sekali lagi bertanya apakah Charim masih tidak menyukainya. Namun pembicaraan itu terhentikan ketika Juyong muntah. Ia pun segera diseret dari sana oleh teman-temannya yang sempat menyaksikan dramanya. Esok hari Charim mengajak Juyong yang malu untuk berbicara dengannya. Tapi Juyong yang kelewat malu berbohong tidak mengingat apa-apa. Tiba-tiba Charim meminta Juyong mengulurkan tangannya. Dan untuk pertama kalinya Charim lebih dulu memegang tangan Juyong. Walaupun ia masih tak ingin orang lain melihat perhatiannya itu. Mereka yang awalnya ingin berliburan malah lagi-lagi berakhir membersihkan rumah itu. Kyungwoo melihat kedekatan Min-ji dan Sang-hun dan langsung menanyakan apakah Min-ji menyukainya. Min-ji tidak menjawab itu karena lebih heran dengan perlakuan Kyungwoo akhir-akhir ini. Bukannya membersihkan, Jisoo dan Aram malah beradu tinju, ingin membuktikan siapa yang jauh lebih kuat. Tapi hanya sekali action dan curang, Aram dengan mudah mengalahkannya, dengan langsung menyebut menu yang harus ditraktir Jisoo. Saat ingin pergi berjalan-jalan, Min-ji tak sengaja mendengar percakapan para lelaki, yang katanya tak mengerti mengapa ia menyukai Min-ji. Tapi Min-ji yang hanya menguping tentu tidak tahu siapa yang menyukainya. Tiba-tiba ia berpapasan dengan Kyungwoo, yang cukup membuatnya berpikir mungkin saja dia adalah orangnya. Charim memasak makan malam untuk hari ini. Ia yang ke toilet meninggalkan masakannya untuk dicoba.
Kyungwoo memanggil Juyong untuk segera mencoba masakan itu juga. Tapi Juyong bahkan tak mampu menelannya, merasa masakan ini cukup untuk membunuh. Sampai akhirnya ia tahu yang memasaknya adalah pacarnya. Ia pun mengganti kata-katanya dengan memuji masakan Jarim yang hanya bisa dimakan saat di surga. Tak lupa ia menelan paksa makanan itu untuk membuktikan seberapa enak masakan Jarim. Kyungwoo kembali menunjukkan perhatiannya pada Minji, dan tentu saja semua perlakuannya membuat Minji kepikiran. Mereka akhirnya kembali ke Seoul. Di sanalah akhirnya terungkap bahwa yang menyukai Minji adalah Sang-hun. Ia jatuh cinta pada pandangan pertama padanya. Dan selama ini perhatian Kyungwoo adalah karena ingin membantu Sang-hun. Sang-hun juga menjadi dekat dengan Jin-hee karena perasaannya yang ketahuan. Semuanya pun menjadi lebih masuk akal bagi Minji. Dengan rasa bersalah, Minji menolak Sang-hun begitu saja. Dan kejadian ini cukup membuatnya kecewa karena yang ia harapkan adalah Kyungwoo. Pokoknya hari ini Juyong ingin berkencan dengan Jarim. Ia bahkan mengirim teman-temannya untuk menggantikan Jarim membantu Aram dan Minji untuk membersihkan sekolah. Untuk pertama kalinya Jarim sendiri yang memilihkan baju untuk Juyong. Namun tetap saja Jarim lebih fokus bermain game dibandingkan memberi perhatian sepenuhnya pada Juyong. Sementara itu di sekolah, Minji yang kaget tak sengaja membuat Kyungwoo basah. Kyungwoo pun datang karena ingin bertanya apa Minji sudah memberi nomornya pada Sang-hun. Tapi Minji tak ingin membahas itu karena lagian itu bukan urusan Kyungwoo. Kyungwoo heran sendiri padahal Sang-hun tidak seburuk itu, tapi mengapa Minji malah bertingkah seperti Jarim? Perkataan itu cukup membuat Minji kesal. Juyong masih berusaha mendapat perhatian Jarim dan masih berusaha menahan Jarim untuk bersamanya seharian ini. Ia tidak peduli mendapat perhatian itu meski harus membuat Jarim jengkel. Namun sepanjang hari ini Jarim mulai fokus pada Juyong dan sangat terlihat ia mulai terus memberi senyuman tipisnya tanpa sadar. Kyungwoo akhirnya menyadari kekesalan Minji. Ia pun meminta maaf atas perkataannya tadi. Namun sejujurnya ia tidak tahu mengapa Minji semarah itu. Juyong dan Jarim benar-benar berkencan hingga malam. Dan untuk mengakhiri hari ini, Juyong meminta untuk Jarim sekali saja memeluknya. Juyong kembali melangkah maju dan memeluk Jarim. Sambil berkata harapannya di ulang tahunnya selanjutnya, ia bisa diberi kecupan. Dan ini adalah rencana Juyong dari awal. Ulang tahunnya kali ini sangat cukup dirayakan dengan kencan bersama Jarim. Ia pun sengaja tidak memberitahu Jarim hal itu, dan tentu Jarim merasa tidak enak karena tidak ada perayaan untuk Juyong sama sekali, apalagi ia tak memberi hadiah apapun. Namun bagi Juyong, kebersamaannya dengan Jarim hari ini adalah hadiah terbaik baginya. Untuk itu, Jarim ingin benar-benar memeluk Juyong meski dengan gaya pelukan kaku mereka. Dengan berusaha menahan malunya, Jarim mengucapkan selamat ulang tahun untuk Juyong. Dan entah mengapa tiba-tiba Jarim menggunakan sebuah alasan untuk pergi bersama ke rumah Juyong. Tentu saja itu karena teman-temannya yang lain ingin memberi kejutan untuknya. Tapi itu berakhir hancur sepenuhnya dan hanya menuai kemarahan Juyong. Juyong dan teman-teman mengisi liburan dengan bermain bola basket. Teman mereka bernama Jongwoo meminta agar setidaknya salah satu pacar dari mereka bisa datang untuk menemani pacarnya yang bosan. Tapi tentu saja mereka semua adalah jomblo karatan. Bahkan yang sudah punya pacar pun sudah pasti tahu permintaannya akan ditolak. Tapi kali ini Jarim memberitahu alasannya yang sedang sibuk berolahraga dengan teman-temannya. Jongwoo terus saja mengejek-ngejek Juyong yang katanya punya pacar cantik tapi tahap skinshipnya masih bergandengan tangan. Usai berolahraga, Jarim memutuskan memenuhi permintaan Juyong. Tapi Jongwoo mengenalinya dan malah membuat Jarim ketakutan dan lari. Jongwoo tak menyangka yang berpacaran dengan Juyong adalah Jarim. Ia mengaku sangat mengenalnya karena mereka pernah berpacaran. Tentu Juyong sulit mempercayai itu karena yang ia tahu Jarim tidak pernah berpacaran. Ia pun ingin memastikan hal itu pada Jarim, tapi Jarim benar-benar sedang tak ingin membicarakan itu. Juyong terus mengirim pesan pada Jarim, berharap agar Jarim dan Jongwoo dulunya tidak benar-benar berpacaran, karena Juyong tahu Jongwoo mempunyai reputasi buruk.
Gara-gara memikirkan itu, Juyong sampai-sampai tidak tidur malam tadi. Teman-temannya sudah pasti tahu itu, sehingga mereka mendatanginya untuk menghiburnya. Namun yang sebenarnya membuat Juyong sedih adalah karena Jarim tidak menjelaskan padanya. Ia berpikir Jarim tak perlu memberitahu itu karena Jarim masih belum mempunyai perasaan pada Juyong. Sementara itu teman-teman Jarim juga menghiburnya, berharap Jarim bisa segera meluruskan salah paham itu pada Juyong sebelum si Jongwoo berkata yang tidak-tidak padanya. Saat Minji dan Aram pergi, disitulah Jongwoo menampakkan dirinya pada Jarim. Jarim pun jijik sendiri dengan Jongwoo yang mengaku sebagai mantan pacarnya. Di baliknya ada Juyong yang melihat dan mendengar pembicaraan mereka. 2 tahun lalu, Jongwoo sudah sering datang ke sekolah Jarim untuk mendapatkan nomornya. Ia berusaha meluluhkan hati Jarim yang kala itu masih polos dan tidak sedingin sekarang. Namun saat masa-masa pendekatan, Jongwoo ketahuan ternyata sudah punya pacar. Jarim yang tak ingin menemuinya lagi tentu membuat Jongwoo marah hingga memperlihatkan sikap aslinya. Ia mulai muak dengan sikap Jarim yang selama ini sok jual mahal padahal Jongwoo tidak benar-benar menyukainya. Sampai sekarang semua perkataan kasar Jongwoo masih diingat jelas oleh Jarim. Jongwoo yang melihat ada Juyong berusaha membuat hubungan mereka hancur dengan bertanya apakah Jarim masih sama dengan wanita yang diciumnya sebelumnya. Jarim diberitahu ada pacarnya sebelum ia sempat membela diri. Keesokannya Minji sudah tidak tahan dan akhirnya memberitahu kebenaran itu pada Juyong. Dengan gaya yang berbeda dari mereka, Juyong turut ikut bermain bola basket, namun hanya untuk mempermainkan dan menyerang Jongwoo. Jongwoo tentu menyadari itu dan tidak tahan lagi, hingga mereka sejenak terlibat perkelahian. Tapi pada akhirnya Juyong tetap tak bisa membuka diri pada teman-temannya soal masalah ini. Jarim akhirnya diajak bertemu oleh Juyong, dan Juyong akhirnya meluahkan perasaannya yang sebenarnya banyak ingin mengajukan pertanyaan pada Jarim. Namun ketika melihatnya, perkataan yang mampu keluar hanya perkataan rindu. Jarim benar-benar tak mengerti mengapa Juyong menyukainya. Tapi begitulah Juyong, entah Jarim selalu berkata kasar dan selalu menyakitinya, perasaannya tetap sama. Ia tetap menyukainya. Pengakuan Juyong itu cukup menyentuh hati Jarim, hingga air mata pun menyentuh pipinya. Jarim akhirnya meminta maaf atas semua kesalahannya selama ini. Dan itu membawa mereka berjanji ke depannya untuk tidak melakukan hal yang akan disesali. Dengan mulutnya sendiri, Jarim akhirnya memberitahu bahwa ia dan Jongwoo tidak pernah berpacaran. Dan sebelumnya juga saat Minji memberitahu itu pada Juyong, Juyong memilih untuk berpura-pura tidak mendengarnya karena ia sama sekali tidak salah paham pada Jarim. Jarim mengakui bahwa ia mengira Juyong akan sama saja seperti Jongwoo karena sikap awal mereka sangatlah mirip. Ia pun memang sengaja berkencan dengannya karena ingin segera putus agar Juyong tidak mengganggunya lagi. Juyong tak peduli lagi tentang itu dan ingin mereka fokus pada hari ke-100 mereka berpacaran, yang mana Jarim sendiri pun baru tahu itu. Dengan memakai gelang couple dan berpegangan tangan sepanjang hari sudah sangat cukup bagi Juyong untuk merayakan hari anniversary mereka. Sekolah akhirnya kembali dimulai dan kebahagiaan Juyong pun turut dimulai dengan Jarim di dalamnya. Tapi hari kereknya pun akhirnya tiba sampai tidak mampu membeli tiket bioskop untuk kencannya di pekan nanti. Ia bahkan tak bisa meminta pada orang tuanya lagi usai memutuskan tinggal sendiri. Ingin mengharapkan bantuan dari teman-temannya tapi mereka malah kabur lebih dulu. Dan tentu saja Juyong yang malu memilih merahasiakan itu dari Jarim. Bukan hanya uang, tapi makanan dan AC yang rusak cukup membuat Juyong sulit bertahan hidup bulan ini. Jadi yang bisa dilakukan Juyong hanyalah mencuri cemilan teman-temannya. Tapi dia malah hampir salah target. Dan dari situ Aram memberitahu seberapa tampak kelaparannya anak itu dari pagi. Minji menunjukkan ketertarikannya pada sebuah game. Dan tak terduga Kyungwoo mengajaknya pekan nanti untuk bermain bersama di warnet. Minji pun meminta tolong pada Juyong untuk mengajarinya game itu, dan kesempatan itu Juyong ambil untuk memeras uang Minji. Juyong masih bisa memenuhi gizinya dengan makan di rumah Kyungwoo. Kyungwoo pun akhirnya memberinya ide untuk menjual online bajunya.
Dan berkat itu, uang Juyong cukup untuk membeli tiket dan membeli makanan untuk kencan di hari pekan nanti. Tapi ia malah harus mengorbankan uangnya lagi karena perbaikan gratis AC-nya telah berakhir. Dan jika tidak ingin diperbaiki, setidaknya ia harus membayar pekerja yang datang jauh-jauh. Hari kencan itu tiba, tapi yang ada di pikiran Juyong hanyalah masalah uang. Dan yang paling ditakutinya tiba, yaitu makan bersama Jarim. Sementara itu, Minji dibuat senang akhirnya bisa menghabiskan waktu bersama Kyongu di hari pekan. Tapi nyatanya itu adalah rencana Kyongu untuk mempertemukan Sang-hun dan Minji. Minji pun terpaksa menghabiskan waktunya itu bersama Sang-hun. Selesai makan, Juyong yang tak mampu membayar meminta agar bisa berutang sebentar. Namun nyatanya Jarim sudah membayar itu dan sebenarnya tahu kalau uang saku Juyong telah habis. Jarim pun kecewa tidak diberitahu itu dan meminta Juyong untuk tidak malu lagi jika uangnya telah habis. Setelah berhari-hari memikirkan tentang uang, Juyong akhirnya bisa tenang dan bahagia di hari kencan mereka itu. Festival seni sekolah yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Masing-masing kelas punya konsep sendiri untuk menarik pelanggan. Melihat konsep kelas Kyongu yang berbeda darinya, Juyong langsung penasaran dengan penampilan pacarnya juga, dan itu cukup membuatnya kembali meleot. Juyong pun rela membayar bisnis kelas mereka untuk bisa berfoto bersama Jarim. Ia pun sampai-sampai diusir karena tak ingin membiarkan Jarim berfoto dengan lelaki lain. Bukan hanya Juyong yang terganggu melihat itu, Minji juga sebenarnya ingin berfoto bersama Kyongu, namun ia tak memiliki keberanian itu. Juyong yang tak terima pacarnya banyak didekati diberi saran oleh Byung-hun untuk bisa menarik banyak pelanggan. Dan cara yang diberikan Byung-hun memang mempan khususnya untuk orang yang ingin melampiaskan kemarahannya, tapi juga cukup untuk membunuh mereka. Jarim menjadi salah satu pelanggan mereka. Ia menyewa Juyong selama 20 menit tanpa memukulinya, dan begitulah cara Jarim melindungi pacarnya. Teman Minji bernama Yesel mengunjunginya sebagai pelanggan. Namun ia datang karena ingin berfoto dengan si cowok tertampan Kyongu. Gambaran itu cukup membuat Minji cemburu dalam diam, dan yang sedikit menyadari itu adalah Aram. Yesel pun semakin menunjukkan ketertarikannya pada Kyongu dengan meminta tolong pada Minji untuk bisa memperkenalkan mereka berdua. Aram lalu menyarankan Minji untuk tidak melakukan itu karena ia tahu Minji menyukai Kyongu. Tapi begitulah Minji, ia tak ingin mengakui perasaannya di depan siapapun. Minji langsung memenuhi permintaan Yesel, tapi Kyongu menolak dengan mengaku tidak tertarik. Ia memintanya untuk bisa bilang kalau dia sudah punya pacar. Setelah acara selesai, mereka ingin berkaraokean bersama. Kyongu dan Minji sama-sama saling meledek. Namun pemandangan itu ditanggapi senyuman sinis oleh orang-orang yang mengenal Kyongu. Lelaki bernama Seungmin itu lalu menyapa kasar Minji yang dikiranya adalah pacar Kyongu. Tapi Kyongu segera membantah itu. Bahkan Aram pun tidak tahan dengan sikap kasar cowok ini. Setelah Aram dan Minji pergi, Kyongu bersikap lebih sinis lagi. Karena mengapa Seungmin berlagak seperti mengenalnya. Ia memberi peringatan keras untuk tidak mengganggunya lagi. Tapi Seungmin semakin memanas-manasi Kyongu dengan mendengar rumor bahwa bekas luka di balik poninya adalah karena dipukul ayahnya sendiri. Perkataan itu sepertinya benar ketika emosi Kyongu semakin menambah. Sejak kejadian itu sudah 2 hari Kyongu bolos sekolah. Mereka pun berpencar untuk mencarinya, namun berakhir bertemu dengan ibu Kyongu. Ibu Kyongu ternyata tidak tahu apa-apa, sehingga mereka berbohong bahwa Kyongu sedang di warnet. Namun Jarim langsung memberitahu bahwa Kyongu sudah 2 hari tidak masuk sekolah. Esok hari Kyongu akhirnya masuk sekolah namun dengan kemarahan pada Juyong. Segera Jarim menghentikannya dengan mengaku dialah yang memberitahu itu pada ibu Kyongu. Sikap tidak biasa Kyongu itu terus dipertanyakan oleh mereka. Hingga akhirnya mereka sadar bahwa ini pasti ada kaitannya dengan lelaki bernama Seungmin itu. Tapi Aram yang mencoba menekannya malah mengubah cerita itu menjadi BL, cinta terlarang yang sangat rumit. Juyong akhirnya membuka mulut dengan menceritakan masa SMP Kyongu. Kala itu Kyongu berteman dekat dengan Seungmin dan masih belum bergaul dengan Juyong dan kawan-kawan. Seungmin pula tertarik pada wanita bernama Yuri.
namun Yuri terang-terangan menunjukkan rasa sukanya pada Kyungwoo. Dan seiring berjalannya waktu, Kyungwoo pun juga menyukai Yuri, dan itu cukup membuat Seungmin marah. Apa yang dilakukan Seungmin adalah ingin memisahkan mereka dengan membuat rumor bahwa Yuri banyak mengencani lelaki. Ia bahkan berbohong pada Kyungwoo dengan mengaku bahwa Yuri sebenarnya mendekatinya sebelum memacari Kyungwoo, dan bahkan akhir-akhir ini ia kembali menghubunginya. Meski hubungan mereka mulai renggang karena rumor itu, Kyungwoo tetap menyalahkan Seungmin yang sudah tahu Yuri berpacaran dengannya namun tidak mengabaikan Yuri saat dihubungi. Dan sejak saat itu, Kyungwoo mulai bersikap dingin pada Yuri. Yuri tidak tahu apa-apa tentang rumor yang tidak benar itu. Tapi yang lebih membuatnya marah adalah karena Kyungwoo tidak mempercayainya sedikit pun. Yuri semakin kecewa dengannya ketika Kyungwoo lebih percaya pada perkataan Seungmin. Padahal apapun yang dilakukan Yuri dan apapun rumor yang tersebar, seharusnya Kyungwoo mendengar perkataannya lebih dulu jika ia memang menyukainya. Adu mulut mereka berakhir membuat mereka putus. Dan Seungmin kembali menyebarkan rumor bahwa mereka putus karena Kyungwoo sering main tangan. Kyungwoo yang sudah tidak tahan hampir menggunakan kekerasan yang cukup membuat Seungmin punya bukti kuat itu. Tapi Juyong berhasil menghentikannya untuk melindungi Kyungwoo yang bisa saja berakhir dikeluarkan dari sekolah. Seungmin memberi saran pada Juyong untuk tidak berteman dengan Kyungwoo yang sewaktu-waktu bisa merebut apa yang kita suka. Tak lama Kyungwoo malah tiba-tiba dirawat di rumah sakit dan Juyong mengaku bahwa itu adalah karena dirinya. Di sana Kyungwoo telah mendengar bahwa Yuri sudah mengungkapkan kebenaran dari rumor-rumor palsu itu dan Seungmin yang malu pun telah pindah sekolah. Mereka terus bertanya-tanya mengapa Kyungwoo terluka. Namun Juyong sepertinya berbohong bahwa Kyungwoo terluka karena dia tidak sengaja mendorongnya dari tangga. Sepulang sekolah, Seungmin malah menemui Juyong. Ia tidak habis-habis mengejeknya di depan Jarim dan bahkan mengaku tahu bahwa Kyungwoo terluka karena dipukul ayahnya. Juyong tidak tahan mendengar itu, begitu juga dengan Jarim yang akhirnya bertindak. Tentu hal itu membuat Seungmin marah besar. Namun untungnya datang Byung-hun yang berbohong ada polisi di sekitar sini. Juyong tetap tak bisa membenarkan pertanyaan Jarim yang bertanya apakah ucapan Seungmin benar tentang Kyungwoo dipukul ayahnya. Jarim pun mengerti karena itu adalah rahasia antara Juyong dan Kyungwoo. Ia lalu pergi ke rumah Kyungwoo dan memaksa melihat bekas luka di balik poninya. Jarim meluruskan kesalahpahaman Kyungwoo yang curiga bahwa Juyong memberitahu Seungmin kebenaran di balik lukanya itu. Jarim pun menyadarkannya Juyong bahkan tidak memberitahunya juga, jadi sangat tidak mungkin Juyong memberitahu itu pada Seungmin. Sesak melihat poni panjang Kyungwoo, Jarim menyarankannya untuk tidak menyembunyikannya lagi. Kyungwoo mengingat kembali masa lalunya. Meski itu semua hanya rumor palsu, ia tetap tidak sanggup menemui Yuri lagi. Di masa-masa sulitnya itu, hanya ada Juyong yang setia di sampingnya. Dan juga ada ibunya yang telah memutuskan menceraikan suaminya dan hanya butuh Kyungwoo dalam hidupnya. Di hari Kyungwoo kembali masuk sekolah, disitulah Byung-hun juga muncul sebagai murid pindahan. Dan karena keunikan dan keanehan Byung-hun itu, mereka pun cepat berteman. Kyungwoo akhirnya mendatangi Juyong dan butuh sedikit usaha untuk berbicara dengannya. Hal itu pun membawa mereka saling meminta maaf. Juyong pun meminta agar mereka tidak melakukan hal yang disesali lagi. Tapi entah mengapa setiap mengingat Yuri, mata Kyungwoo malah tertuju pada Jarim. Esok paginya, Jarim menyapa Kyungwoo dan memuji gaya rambutnya yang jauh lebih baik. Tapi Kyungwoo justru diam-diam mengingat kenangan itu. Saking tidak enaknya, ia pun berangkat lebih dulu, meninggalkan Kyungmin yang canggung dekat Jarim. Mereka pun memutuskan masuk ke rumah Juyong, tapi justru malah jadi canggung bertiga. Juyong malunya minta ampun, sementara Jarim yang masih syok langsung berangkat lebih dulu juga. Juyong terus dibuat gelisah kepikiran apakah Jarim melihat bagian bawahnya dalam waktu 2 detik tadi. Ia pun tak sanggup melihat Jarim dan memilih lari menghindarinya. Begitu juga dengan Jarim yang terus kepikiran. Tak bisa terus seperti ini, Juyong ingin menghadapinya. Tapi saat berhadapan, mereka sama-sama menghindari kontak mata.
Dan kejadian ini hanya Kyungmin yang tahu dan cukup menikmatinya sendiri. Kyungwoo kembali kepikiran kejadian itu tapi dalam versi halu tingkat dewa. Ia pun terus menyadarkan dirinya untuk berhenti berpikiran yang tidak-tidak. Karena itu Jarim dan Juyong berakhir berangkat bersama hanya berdua. Dan kali ini Juyong tidak menempel lagi pada Jarim saking canggungnya karena kejadian kemarin. Kyungwoo sadar ia tidak boleh punya perasaan pada Jarim. Untuk itu ia meminta nomor Yesel pada Minji agar setidaknya bisa mengalihkan perasaannya yang tidak seharusnya itu. Yesel pun berterima kasih pada Minji karena berkatnya ia diajak makan oleh Kyungwoo. Kelas gabungan dilakukan untuk mendapat edukasi 18 ke atas. Teman-teman Juyong berbaik hati membantunya duduk dekat Jarim. Suasana itu terus canggung bagi mereka, apalagi edukasi yang dipelajari mereka saat ini. Kyungmin semakin menjadi-jadi dengan menunjuk Juyong sebagai sukarelawan untuk mempelajari kondom. Tapi saat melihat Jarim, malunya sampai ke ubun-ubun. Kalau ada ujung bumi, Juyong ingin lari ke sana. Jarim tak bisa membiarkan kecanggungan ini terus ada di antara mereka. Ia pun mengaku tidak melihatnya. Mereka saat itu sedang bertatapan, jadi jelas Jarim tidak melihat itunya. Jarim segera mengusir dua serangga yang terus menertawai, kata itunya keluar dari mulut Jarim. Ia pun kembali menegaskan tidak melihat itu, dan matanya saat ini bukanlah mata orang yang sedang berbohong. Juyong yang takut tak melihat Jarim lagi akhirnya mempercayainya, walau sebenarnya pun Jarim melihat itu. Tapi kecanggungan mereka masih berlanjut ketika Juyong tak sengaja menjatuhkan kondom yang dilupakannya juga. Karena semua kejadian memalukan ini, Juyong mengubah kebiasaannya dengan selalu memakai pakaian di kamar mandi. Sementara itu pula dengan cepat hubungan Kyungwoo dan Yesel berkembang. Mereka setuju menjadi sepasang kekasih. Kyungwoo dan Yesel tidak ragu menunjukkan status pacaran mereka. Dan di situasi itu, Minji tidak menyembunyikan rasa cemburu dan kesalnya, walaupun tidak ada yang menyadarinya. Guru Moon sudah sering mengejek kelas Guru Jo yang selalu mendapat peringkat terakhir. Ia bahkan membuat taruhan, jika kelas mereka mendapat rata-rata nilai tinggi di ujian nanti, maka mereka harus mentraktir makan pizza. Guru Jo sebenarnya tahu itu sulit dimenangkannya. Ia hanya meminta si terpaling peringkat terakhir Kyungwoo bisa menaikkan sedikit nilainya, dan dengan itu ia tak akan memberi kelas tambahan pada murid-muridnya. Tak ingin mendapat kelas tambahan, mereka pun mendesak Kyungwoo untuk belajar bersama mereka. Dan yang mereka harapkan untuk menaikkan nilai rata-rata kelas mereka adalah si murid terpintar Sang-hun. Tapi yang menjadi pengajar Kyungwoo malah si Byung-hun yang selalu diremehkan. Mulailah mereka kelaparan, hingga Jarim turun tangan untuk memasakkan makan malam untuk mereka. Juyong, Kyungwoo, dan Minji ingin menghindari masakan Jarim dengan berbagai alasan. Namun mereka yang mencobanya justru memuji masakan enak Jarim. Mereka pun mulai ingin percaya kalau mungkin saja menu kali ini dikuasai Jarim. Tapi rupanya itu tidak ada bedanya, dan mereka semua tentu tak ingin membiarkan yang lain melarikan diri begitu saja. Dan di balik itu hanya Aram yang selamat karena ia memasak khusus untuknya. Minji mulai melihat sisi terbaik Sang-hun malam ini, hingga ia tidak lagi menolak untuk diantar meskipun itu hanya bertujuan untuk menunjukkannya pada Kyungwoo. Tapi perasaan sakit hati Minji sebenarnya dirasakan oleh Kyungwoo juga, yang masih berusaha melupakan Jarim dalam diam. Esok hari Kyungwoo mulai dihantui oleh teman-temannya yang rela memberi buku catatan mereka untuk dipelajarinya. Bukan hanya mereka, Juyong juga tak membiarkannya istirahat. Takut jika kelas tambahan diadakan, dia dan Jarim tak punya waktu berkencan. Bahkan Yesel sendiri tak ingin kelas tambahan itu. Takut juga jika ia tak punya waktu berkencan dengan Kyungwoo. Hari ujian akhirnya tiba. Semua teman kelasnya memberi semangat untuknya. Tapi Kyungwoo tak mampu. Kepalanya terasa ingin meledak melihat pertanyaan itu. Ia pun kembali menjawabnya seperti biasa dan tidur. Semua orang menyudutkan Kyungwoo, tapi juga heran dengannya yang menghafal rumusnya. Rupanya Kyungmin menyuruhnya menghafal rumus tapi lupa mengajarinya cara menggunakannya. Tapi di dua mata pelajaran selanjutnya otak Kyungwoo mulai berguna.
Otaknya tiba-tiba mengingat semua yang diajarkan oleh teman-temannya. 1 minggu telah berlalu. Tentu kelas guru Moon yang berhasil mendapatkan traktiran pizza itu. Dan ternyata nilai Kyungwoo naik drastis. Dari yang selalu rata-rata 30-an menjadi 60-an. Berkat itu kelas mereka tidak lagi di peringkat terakhir dan kelas tambahan tidak akan diadakan. Meski terlihat biasa saja, sebenarnya Kyungwoo sangatlah bahagia. Ia memberitahu hal itu pada ibunya dengan senyuman lebarnya. Jeong melihat ada perbedaan besar antara fotonya dengan Jarim dan foto Kyungwoo dengan Yesel. Namun yang ada di otaknya malah berpikir perbedaan tinggilah yang membuat pasangan Kyungwoo Yesel jauh lebih tampak serasi. Ia pun mulai mengkhawatirkan yang tingginya tidak lagi bertambah, apalagi setelah tahu justru Jarim yang bertambah tinggi. Pikiran Jeong makin mengadi-ngadi, merasa ia menjadi jauh lebih pendek daripada Jarim yang makin meninggi. Meski saat ini mereka berbeda 10 cm, Jeong tetap khawatir. Bagaimana jadinya jika saat lulus nanti, malah Jarim yang terus bertumbuh. Apalagi saat dewasa, saat Jarim memakai hak tinggi. Apalagi nanti saat mereka menikah, Jarim yang lebih tinggi dari Jeong. Kepercayaan diri Jeong makin menurun. Saat Jarim meminta tolong mengambil sesuatu pun, ia justru memilih Byung-hun yang paling tinggi di antara mereka. Jeong mulai mencari-cari di internet cara agar cepat bertambah tinggi. Ia pun mulai bermimpi buruk yang tinggi Jarim semakin bertambah. Tak ingin nampak pendek di samping pacarnya, Jeong berusaha mengikuti cara di internet, berharap itu benar-benar berhasil. Tapi Byung-hun yang membantunya justru tak enak dipandang oleh Jarim atau siapapun itu. Sementara itu, Minji kembali dibuat tersiksa dengan cinta bertepuk sebelah tangannya. Ia pun ingin melupakan itu dan sepertinya harus mencoba membuka hati pada Sang-hun yang selalu tulus mengkhawatirkannya. Sang-hun pun tak menduga yang Minji lebih dulu mengajaknya nonton bersama. Di pagi pekan itu, Sang-hun menunjukkan gaya pakaian kunonya pada Juyong. Dan untungnya berkat Juyong, Minji yang turut mengkhawatirkan penampilannya akhirnya dibuat lega. Di hari kencan mereka, Juyong ingin memasak untuk Jarim. Di sana Jarim tak sengaja membaca histori pencarian Juyong di laptopnya. Bahkan makanan Juyong yang berbeda pun disadarinya bahwa itu bagus untuk pertumbuhan. Setelah makan siang bersama, Sang-hun dan Minji malah bertemu Kyungwoo dan Yesel. Minji kembali bad mood melihat Kyungwoo yang terus menggoda mereka. Padahal yang diharapkan Minji untuk berkencan dengannya tidak lain adalah Kyungwoo. Keesokannya Jarim yang melihat Juyong berpura-pura berbicara pada temannya, yang dia tak terlalu suka dengan lelaki yang terlalu tinggi. Pembicaraan yang kononnya tak sengaja didengar Juyong cukup membuatnya bahagia dan merasa tingginya sudah cukup untuk Jarim seorang. Di baliknya ada Jarim yang merasa cringe sendiri dengan perkataannya tadi. Di sekolah, para murid lain dibuat sibuk bermain dengan kupon ayam. Mereka menyebutnya sebagai pukul ayam, dan kebisingan mereka cukup membuat para wanita jengkel. Tapi sepertinya itu tidak dengan Aram yang justru merasa tertarik. Permainan ini seperti bertaruh dan cukup membuat pemainnya kecanduan. Salah satunya adalah Juyong. Jarim yang tak ingin ia menghabiskan waktunya dengan itu memintanya berhenti atau berhenti memacarinya saja. Tapi tak lama Juyong ketahuan bermain lagi. Namun sebenarnya ia bermain itu demi Jarim untuk bisa mendapatkan skincare kolaborasi dari kupon ayam tersebut. Si pemula Aram diberi kesempatan bermain dengan satu kuponnya. Mereka cukup meremehkannya sampai akhirnya mereka sadar bahwa lahirlah si tangan pemukul jenius. Rumor mulai menyebar bahwa ada satu gadis yang telah diberi gelar satu pukulan karena kemampuannya yang bisa menang dengan hanya satu pukulan itu. Aram pun mulai tertantang ketika mendengar Kyungwoo yang punya 200 kupon atau setara dengan 20 ayam gratis. Ia tak tunggu lama untuk mengajak dan menantang Kyungwoo. Akhirnya Aram menemukan lawan yang setara dengannya, tapi ternyata Kyungwoo lebih jago lagi karena katanya dia pakai otak. Aram merasakan pahitnya kekalahan dengan kehilangan 30 kuponnya begitu saja. Tak ingin kalah lagi, Aram mulai berlatih untuk bisa membalikkan satu kupon saja, bukan sekaligus seperti yang dikuasainya.
Jisoo yang ternyata handal melakukan itu berusaha mengajarinya untuk bisa lebih lembut lagi dalam memukul. Esok hari, Aram kembali mengajak Kyungwoo bertanding. Kyungwoo pun langsung menyadari ada perbedaan besar pada kemampuan Aram. Aram mulai kembali modal atas kekalahannya kemarin sampai mampu membayar utang pada Juyong. Kyungwoo pun ingin mengakhirinya dengan mempertaruhkan semua kupon, termasuk buku hutang anak-anak yang meminjam kuponnya. Kyungwoo punya rencana dalam pikirannya untuk menggunakan kelemahan Aram yang tak bisa memukul dengan lembut. Tapi dia salah besar, dia terlalu meremehkan Aram sampai kehilangan semua kupon-kuponnya. Guru Jo datang dan langsung menyita kupon-kupon itu. Tapi di saat itu ada Kyungwoo yang terdiam membeku, menyadari kesalahannya dalam memperhitungkan semuanya. Padahal tepat di depannya ada Aram yang telah kehilangan puluhan ayam gratis. Namun ada Jarim yang diuntungkan yang berhasil mendapat skincare keinginannya berkat Juyong. Juyong menang tiket gratis bermain di taman hiburan seharian dan bisa mengajak 3 orang bersamanya. Dia pun mengajak Kyungwoo untuk kencan ganda bersama pacar mereka. Tapi pembicaraan itu beralih ke penasaran Byung-hun dan Kyungmin. Sudah seberapa jauh hubungan Kyungwoo dan Yesel setelah 20 hari berpacaran? Dengan santai Kyungwoo menjawab bahwa Yesel pernah mengecupnya di depan rumahnya. Juyong pun cemberut sendiri merasa iri dengan gaya pacaran Kyungwoo. Dia mulai kepikiran apakah hubungannya dengan Jarim ini yang sangat aneh. Sudah setengah tahun mereka berpacaran tapi skinshipnya hanya sekedar berpegangan tangan. Dan untuk berpegangan tangan pun Jarim masih membuat batas, apalagi jika itu di sekolah. Ketika Juyong mengungkit tentang orang yang belum sebulan berpacaran tapi sudah dikecup, jawaban sinis Jarim semakin membuat Juyong cemberut. Tapi senyumnya kembali muncul ketika Jarim setuju ikut ke taman hiburan. Hari double date itu tiba. Juyong mulai berharap agar bisa mendapat kecupan pertama dari Jarim. Tapi di hari itu, Yesel menyadari seberapa berbedanya Juyong dan Kyungwoo. Juyong terus meratukan Jarim, sementara Kyungwoo seperti terlihat tidak tertarik pada pacarnya sendiri. Untuk itu Yesel berusaha menyembunyikan perasaannya dengan ingin tetap terlihat bahagia bersama pacarnya. Juyong kembali iri dengan mereka dengan mengungkit kata kecupan lagi. Tapi Jarim kembali memilih untuk bergandengan tangan. Itu cukup membuat Kyungwoo cemburu dan memfoto hanya setengah badan Juyong. Kencan itu terus berlanjut dengan memasuki rumah hantu. Tapi yang justru paling heboh adalah Kyungwoo dan Juyong. Mereka lanjut dengan bertaruh, siapa yang kalah dalam permainan menembak maka akan traktir makan. Tapi Yesel kembali iri melihat mereka. Iri dengan cara Juyong yang terus mengapresiasi apapun yang dilakukan Jarim. Hal itu membuatnya kalah baik dalam taruhan maupun perasaan. Setelah seharian bermain, mereka akhirnya pulang dengan pasangan masing-masing. Juyong tak ingin hari ini berlalu begitu saja. Dengan gugup dan takutnya ia pun jujur, ingin mendapat kecupan Jarim layaknya gaya pacaran anak sekarang. Jarim yang bersikap dingin tetap memberi Juyong waktu 3 detik. Tapi saat waktunya habis, Juyong tetap dengan cepat maju mengecup Jarim. Jarim kesal karena ia tak pernah bilang kecupnya di bibir, tapi dia lebih kesal karena sebenarnya waktu Juyong telah habis. Sementara itu Yesel lagi-lagi lelah melihat Kyungwoo yang selalu sibuk bermain game. Ia pun tak sengaja menginjak muntah dan diketawai oleh Kyungwoo. Yesel pun marah dan meluahkan perasaannya, yang Kyungwoo sama sekali tidak penasaran dan tertarik padanya sedikit pun. Yesel mengaku yang dia merasa kesepian padahal ia punya pacar, tapi pacarnya justru lebih peduli pada game. Kyungwoo dengan tulus meminta maaf pada Yesel yang telah merasa seperti itu. Tapi ketika Yesel bertanya apakah dia memacarinya karena menyukainya, Kyungwoo terdiam tak ingin berbohong. Yesel pun mengerti itu, tapi dia sedikit berharap agar Kyungwoo mempertahankannya. Namun Kyungwoo tak bisa melakukan itu karena ia tahu itu hanya akan terus menyakiti Yesel. Dan tentu Juyong kaget dengan pesan dari Kyungwoo yang berkata telah putus dengan Yesel. Kantin sekolah sedang ada perbaikan sehingga mereka hanya bisa membeli makan siang di toko. Dengan dramatisnya, Kyungwoo, Aram, dan para murid lain berlari ke sana. Tapi ternyata ide Jarim untuk pesan makanan jauh lebih baik daripada rebutan dan mengantri di toko. Di sanalah mereka menyadari Yesel yang tidak menemui Kyungwoo lagi. Jarim pun teringat dengan perkataan Yesel yang iri dengan sikap berlebihan dan peduli Juyong terhadapnya.
Namun mereka semua menyimpulkan bahwa Yesel dan Kyung-woo sedang marahan. Karena perbaikan kantin yang butuh waktu lama, Ju-young pun berpikir ini saatnya ia menunjukkan kelayakannya sebagai suami dengan ingin membuatkan bekal untuk Jarim. Tapi itu membawa petaka untuknya yang malah ditawarkan balik untuk dibuatkan bekal oleh Jarim. Ju-young tentu tak bisa menolak. Ia terpaksa menikmati masakan dengan rasa aneh ala Jarim lagi. Jarim pun senang-senang saja melihatnya menikmati itu. Tapi ketika dua temannya mencoba masakan itu, mereka tak bisa menyembunyikan komentar pedas atas masakan itu. Jarim pun bertanya langsung pada Minji dan Aram tentang pendapat jujur mereka akan masakannya. Di kesempatan itulah Aram jujur memberi kritikan pada cara masak Jarim yang selalu salah mengira saat memasukkan bumbu. Jarim pun meminta tolong pada Aram untuk mengajarinya masak. Tapi Aram benar-benar diuji, merasa sangat sulit bagi Jarim untuk memasak. Minji kembali jalan bersama Sang-hun. Mereka pun tak sengaja melihat Kyung-woo yang sedang bersama Yesel. Minji pun kembali bertanya pada dirinya yang heran mengapa sangat terganggu pada Kyung-woo. Sementara itu Yesel ternyata minta balikan dengan Kyung-woo. Ia meminta maaf sudah membebani, mengeluh dan berjanji tak mengharapkan apapun lagi. Tapi keputusan Kyung-woo sudah bulat, dia merasa hubungan itu hanya akan menyakiti Yesel saja. Setelah banyak memikirkan, Minji akhirnya memutuskan untuk membuka hati pada orang yang menyukainya. Minji dan Sang-hun pun telah resmi berpacaran. Esok hari Ju-young tetap ingin memakan masakan Jarim, tapi kali ini berbeda. Ini benar-benar enak, tidak seperti biasanya. Dan di balik itu, ternyata masakan itu adalah masakan Byeolrim yang sudah muak mencoba masakan aneh kakaknya itu. Tanpa mengetahui itu, Ju-young memamerkan seberapa enaknya masakan pacarnya kali ini. Ia pun tak akan tinggal diam jika ada yang mengejek masakan Jarim lagi. Pembicaraan pun beralih ke Minji yang akhirnya berpacaran dengan Sang-hun. Di sanalah mereka juga diberitahu bahwa Kyung-woo dan Yesel telah putus. Minji tentu kaget karena mengira semalam mereka sedang berkencan. Alasan Minji memacari Sang-hun adalah karena ingin melupakan Kyung-woo. Tapi Kyung-woo memintanya berlaku baik pada Sang-hun karena dia adalah anak baik. Byung-hun harus fokus belajar karena ibunya yang mengancam akan membuang komputernya. Bagi orang lain itu hanya gertakan, tapi bagi Byung-hun itu menakutkan karena ibunya pernah membuang ayahnya ke laut karena terobsesi pada memancing. Di perpustakaan, Byung-hun sepertinya hanya bisa fokus belajar jika itu tentang 18 ke atas. Dia tak sengaja bertabrakan dengan seorang wanita dan berpura-pura jadi orang yang berbeda karena malu tentang buku itu. Tapi yang tak disangka-sangka adalah ketika wanita itu mengaku bahwa ini benar adalah buku-buku kesukaannya. Dan ternyata itu adalah jebakan wanita itu yang tahu si pemilik sebenar buku itu. Tapi dari situ Byung-hun menyadari seberapa nyambungnya percakapannya dengan mahasiswi ini. Mereka pun sepakat untuk menjadi teman perpustakaan. Sementara itu Jisoo merasa aneh dengannya yang mulai melihat Aram sebagai seorang wanita. Dia pun bahkan bertaruh hanya untuk mendapat kesempatan makan bersama Aram di hari Sabtu. Byung-hun mengganggu waktu romantis Jarim dan Ju-young hanya untuk mencari baju yang cocok untuknya. Ia pun bangga memberitahu bahwa ada wanita yang disukai, bukan seorang gadis tapi wanita dewasa. Ju-young tentu penasaran sampai mengikutinya ke perpustakaan, membawa Jarim yang dijanjikannya untuk belajar saja. Tapi ternyata bukan hanya mereka berdua, hampir semua ikut mengintai Byung-hun. Mereka semua masih tak percaya wanita itu bisa dekat dengan ceking seperti Byung-hun. Namun Byung-hun putus asa memperingati mereka untuk tidak merusak genre romansanya. Ju-young dan Jarim melihat wanita itu sedang bersama seorang pria. Mereka memberitahu itu pada semuanya dan mulai mengasihani nasib Byung-hun yang harus menghadapi kenyataan. Sebisa mungkin mereka berusaha menghalang Byung-hun masuk ke sana, tapi tentu saja itu gagal. Sementara itu, Jisoo akhirnya menikmati makan siang bersama Aram, meski Aram berpakaian seperti biasa. Dan tanpa menundanya, ia pun meminta pada Aram untuk mengenalkannya dengan seorang wanita. Dan wanita itu adalah Aram sendiri. Aram mengerti dan menolaknya dengan wajah datar tanpa ingin berpikir sedikit pun. Walau baru saja ditolak, Aram tetap bersikap seperti biasa pada Jisoo, tak ingin hubungan mereka menjadi canggung.
Byung-hun akhirnya menghadapi kegagalan cinta pertamanya ketika diperkenalkan dengan teman kampusnya sebagai temannya yang lucu. Ketika Byung-hun menggoda mereka, sangat terlihat jelas yang wanita itu menyukai pria itu. Situasi ini sudah sangat cukup dimengerti Byung-hun. Dia gagal bahkan sebelum mencoba. Kehadiran Kyung-min disangka Byung-hun pasti akan diejek lagi. Tapi dia salah besar karena Kyung-min ternyata sangat berduka dengan kegagalan percintaan temannya itu. Masih bahagia-bahagianya bersama Jarim, Ju-young harus menghadapi kenyataan pahit, yang mana ibunya memintanya balik ke rumah karena nilainya yang turun. Namun yang paling dikhawatirkan mereka adalah jika Ju-young harus pindah sekolah, mengingat jarak rumahnya yang jauh dari sekolah. Tapi Ju-young berusaha akan menghalang itu karena baginya bangun awal untuk menemui Jarim lebih dulu adalah hal yang sangat mudah. Minji selalu saja membuat alasan untuk tidak bertemu dengan Sang-hun. Namun karena ujian selesai, ia harus menemuinya seperti yang dijanjikannya. Minji pun mulai merasa bersalah atas banyak penolakannya selama ini, sehingga ia pun harus mengajak Sang-hun untuk bertemu. Tapi tiba-tiba Kyung-woo memberitahu bahwa akan ada pesta kamar di rumah Ju-young karena sebentar lagi ia akan pindah. Mereka pun semua pergi kecuali Minji yang harus berkencan dengan Sang-hun. Melihat Sang-hun, Minji hanya terus merasa bersalah, bertanya sendiri apa yang dilakukannya ini adalah benar. Sementara di pesta kamar, mereka bermain kejujuran dengan alat detektor kebohongan. Dan dari situ Aram akhirnya menemukan pelaku yang mencuri cemilannya. Kyung-woo sendiri ketahuan bahwa sedang menyukai seseorang, dan mereka menyimpulkan bahwa ia belum melupakan Yesil. Namun yang paling mengejutkan mereka adalah kejujuran Jarim, yang menganggap bahwa masakannya masih bisa dimakan. Sementara itu Minji akhirnya merasa ini salah dan ingin mengakhirinya sebelum terlambat. Tapi itu sepertinya sulit ketika Sang-hun membuat kejutan kecil untuknya. Minji pun kembali menyembunyikan perasaannya lagi. Mereka sedang mengenang banyaknya kenangan di rumah Ju-young ini, dan itu disayangkan oleh Jarim juga. Dia sampai merasa bahwa dialah penyebab nilai Ju-young jadi turun. Ju-young berusaha menyingkirkan pikiran aneh Jarim itu. Tapi di baliknya Ju-young sedang berpikir tentang bagaimana memberitahu mereka. Memberitahu bahwa ia tidak jadi pindah karena ayahnya yang telah berhasil membujuk ibunya. Tapi saat ingin memberitahu, Ju-young malah diberi kejutan. Kali ini Ju-young bukan merasa terharu, tapi merasa tak enak pada mereka yang telah mengumpulkan uang demi kejutan ini. Aram menyadari ekspresi Ju-young yang menebak itu adalah wajah orang yang tidak jadi pindah. Ju-young membenarkan itu, semuanya terjadi begitu saja dan pesta ini menjadi sia-sia. Tapi yang adanya mereka malah ingin mengadakan pesta pembatalan besok. Sementara Jarim tentu tidak perlu merasa bersalah lagi dan meminta Ju-young untuk lebih fokus belajar. Minji pada akhirnya tidak memberitahu Sang-hun perasaannya yang sebenarnya. Ia mulai berandai-andai apakah jika ia lebih jujur situasinya tidak akan serumit ini. Mereka sibuk berbicara tentang hantu, dan orang seperti Kyung-woo mengaku tak percaya pada hal seperti itu. Tidak sampai seorang murid berkata bahwa ia akan melihat hantu malam ini, karena itu adalah ramalan dari ibunya yang seorang dukun. Lampu baru mati sebentar, Ju-young dan Kyung-woo menjadi orang yang paling ketakutan. Karena adanya kasus menyontek saat ujian, mereka terpaksa ditahan di sekolah sampai ujian ulang selesai. Tapi mereka masih sibuk terbayang-bayang tentang hantu. Setelah selesai ujian ulang pun, Jin-hee mengajak mereka untuk uji nyali dengan uang sebagai taruhan. Pertama-tama mereka harus membuat kelompok masing-masing 2 orang di dalamnya. Dan seperti inilah pembagiannya, yang tentu membuat Ju-young kesal sendiri. Tugas mereka adalah mengambil barang itu di ruangan musik, karena rumornya ada hantu piano di sana. Yang pertama pun adalah Kyung-woo dan Jarim. Kyung-woo yang ketakutan kononnya sedang melindungi Jarim dari belakang. Setelah Jarim dengan santai menyelesaikan misinya, ia pun tiba-tiba teringat dengan reaksi Ju-young yang ketakutan. Untuk itu, ia mengajak Kyung-woo untuk menakuti tim lain. Mereka yang tak kunjung datang akhirnya ingin disusul oleh Ju-young yang khawatir, walaupun ia dan Minji sendiri sama-sama ketakutan. Jarim dan Kyung-woo masih bersembunyi, dan Kyung-woo kembali baper sendiri dengan semua perlakuan biasa Jarim.
Sesampainya di ruang musik, suara piano akhirnya terdengar oleh telinga Juyong dan Minji. Mereka yang ingin memastikan apakah itu hantu piano malah dibuat jantungan mendengar suara piano itu lagi. Tapi Minji terhenti di depan pintu, sehingga ia melihat kekhawatiran tidak biasa Kyungwoo pada Jarim. Minji bukan marah karena ditakuti, tapi marah karena cemburu. Dia masih bertanya-tanya pada dirinya sendiri yang mengapa ia menyukai lelaki seperti Kyungwoo. Tapi sebenarnya yang paling mengesalkan bagi Minji adalah dirinya yang berharap Kyungwoo datang mencarinya. Dan pada akhirnya yang bertemu hantu piano adalah Guru Jo dan Guru Moon. Juyong masih menempel pada Jarim karena ketakutannya yang benar-benar mendengar suara piano tadi. Jarim akhirnya mengaku percaya padanya karena dialah yang memainkannya. Sebagai permintaan maafnya, Jarim kembali memberi sebuah hadiah pada Juyong. Dan rasa kelewat bahagianya itu cukup meredahkan rasa takutnya tadi. Tapi bagi Juyong, ternyata ada yang lebih menakutkan dari hantu piano. Seorang wanita bernama Bokyong tiba-tiba menghubungi Juyong lagi. Jarim kembali mendengar gosipan tentangnya dan Juyong. Mereka pun mengaku bahwa mereka kasihan pada Juyong. Dan semua orang di sekolah pada tahu kalau Jarim hanya mempermainkan Juyong saja. Mereka pun menyebut bahwa Juyong lebih pantas bersama Bokyong. Juyong tiba-tiba dihubungi lagi oleh Bokyong. Ia pun tak tahu bagaimana ia mendapat nomornya dan mengapa ia menghubunginya. Juyong berusaha ingin menuntaskan masalah ini tanpa diketahui oleh Jarim. Dan Bokyong ini adalah mantan pacar Juyong saat SMP dulu. Juyong lalu mengirimnya pesan bahwa ia telah punya pacar dan tak nyaman terus dihubungi. Bokyong terus memanipulasi keadaan, mengatakan ia kesulitan dan sulit melupakan Juyong. Ia bahkan mengungkit alasan sebenarnya mereka putus yang tidak diketahui Juyong. Untuk pertama kalinya, Juyong yang meminta ingin pulang lebih awal pada Jarim. Rasa bersalahnya itu menambah ketika Jarim benar-benar mengira Juyong sedang tidak enak badan. Juyong benar-benar tak menyukai Bokyong lagi, tapi ia penasaran alasan mereka putus. Ia pun akan mengakhiri semuanya jika besok sudah tahu alasan itu. Tapi Juyong tak menyangka Bokyong mendatanginya langsung di sekolah. Ia lalu berpura-pura tak tahu ada pacar Juyong di sana. Kyungwoo segera menyeret Bokyong dan langsung tahu sikap manipulasinya itu yang membuat rumor palsu tentang hubungan Jarim dan Juyong. Jarim akhirnya tahu siapa sosok wanita itu dari mulut ember Kyungmin. Rasanya Jarim ingin marah akan fakta Juyong berkomunikasi dengan mantan pacarnya di belakangnya. Tapi dia kembali menahan emosinya dan pergi begitu saja. Kyungwoo gregetan sendiri dengan Juyong yang berhubungan dengannya karena ingin tahu alasan mereka putus. Tiba-tiba Byung-hun sadar kalau tadi Jarim tidak marah, karena normalnya di situasi seperti itu semua pacar pasti akan marah besar. Tapi begitulah Jarim, dia sadar akan rumor itu sehingga tak ingin memarahi Juyong di depan banyak orang. Dia pun mengaku yang lebih mengesalkannya adalah karena Bokyong terlihat imut. Dia tipe cewek yang benar-benar cocok dengan Juyong. Perasaan ini sangat aneh bagi Jarim, dia tidak tahu mengapa ia marah. Padahal jelas-jelas itu adalah kecemburuan. Juyong jadi kepikiran kenapa Jarim tidak marah dan tidak menanyakan apapun lagi. Ia bahkan ketakutan ketika Jarim justru bersikap baik dan peduli padanya. Byung-hun pun langsung tahu kalau itu pasti perasaan cemburu. Itu cukup membuat Juyong bersikap berlebihan lagi, menganggap ini adalah hari bersejarah, hari di mana seorang Jarim punya perasaan cemburu juga. Mereka pun ingin menguji itu dengan memanas-manasi Jarim, berbicara tentang seberapa imutnya Bokyong. Tapi mereka malah membuat Juyong terancam ketika mengungkit tentang masa-masa pacarannya dengan Bokyong. Reaksi Jarim sesuai ekspektasi mereka. Dia marah dan bahkan mengancam Juyong akan memotong kepalanya jika mengikutinya. Kyungwoo yang awalnya ragu itu adalah perasaan cemburu, akhirnya bisa menerima perasaan itu juga dimiliki oleh seorang Jarim. Dia pun mengajaknya untuk berbicara berdua. Kyungwoo memberitahu Jarim bahwa sebenarnya Bokyong hanya memanfaatkan Juyong saja. Bokyong penyebab turunnya nilai Juyong dulu dan selalu memeras uang dan barang-barang mahalnya. Tapi Juyong yang bodoh malah berpikir Bokyong menyukainya, padahal sebenarnya Bokyong sedang mengejar pria lain dan pria itu adalah Kyungwoo. Tapi fakta ini ia sembunyikan dari Jarim.
Tentu saja Jarim sangat marah mendengar itu. Namun ia tidak mau Juyong tahu bahwa Bokyong hanya mempermainkannya karena ia takut itu akan melukai Juyong. Juyong berusaha meyakinkan Jarim bahwa apa yang dikatakan Kyungmin dan Byung-hun tadi adalah kebohongan besar. Tapi Jarim malah meminta Juyong untuk berhenti mengkhawatirkannya dan berhenti terlalu berwaspada padanya karena Jarim memacarinya karena juga menyukainya. Jarim mendengar bahwa Bokyong sedang menunggu Juyong di luar. Ia pun mengajak dan menyeret Bokyong untuk berbicara dengannya. Kyungwoo pun segera memberitahu itu pada Juyong. Jarim langsung menegaskan pada Bokyong untuk berhenti menghubungi Juyong lagi dan berhenti memanfaatkannya. Bokyong meluruskan itu bahwa Juyong lah yang bodoh, dan alasannya menghubunginya adalah karena tak terima Juyong telah bersama wanita lain. Menurut Bokyong, Juyong yang membalas pesannya adalah arti bahwa ia masih menyukainya melebihi Jarim. Dan menurutnya Jarim juga sama sepertinya, sama-sama mempermainkan Juyong yang bodoh. Jarim menyudutkan Bokyong dengan berkata ia merekam semuanya, dan karena itu Bokyong menggunakan kekerasan lebih dulu. Tentu saja pukulan itu segera dibalas balik Jarim. Juyong tak tahan melihat itu dan akhirnya menunjukkan dirinya di sana. Begitu juga dengan dua teman Bokyong. Bokyong kembali bertingkah seolah-olah dia korban, padahal Juyong dan teman-temannya melihat semua kejadian itu. Tapi teman-teman Bokyong yang hanya melihat sedikit kejadian masih kekeh kalau Jarim yang memukul Bokyong lebih dulu. Mereka semua bahkan sampai bawa-bawa fisik. Tapi ketika Jarim memutar rekaman suara Bokyong yang penuh kelicikan, teman-temannya pun tak bisa berkata-kata. Tersudutlah Bokyong atas kejadian ini, begitu juga teman-temannya yang tak ingin terlibat lagi dengannya. Jarim berusaha menyembunyikan kerapuhannya, dia juga takut dan juga merasa bersalah. Ia pun meminta maaf pada Juyong karena rekaman tadi membuatnya tahu bahwa Bokyong tidak menyukainya dan hanya mempermainkannya. Tapi Juyong mengaku sama sekali tidak sakit hati akan kebenaran yang baru ditahunya itu, dan lagian ia hanya perlu menyukai Jarim seorang. Perkataan itu cukup membuat Jarim akhirnya menunjukkan rasa cintanya pada Juyong. Air matanya terus mengalir tak bisa ditahan lagi, karena ia tahu bagaimanapun Juyong pasti tetap merasa sakit hati. Tapi Juyong benar-benar tidak sesakit itu, apalagi Jarim yang kini telah memeluknya. Dan dari Jarim pun Juyong akhirnya tahu arti cinta yang sebenarnya. Tapi Jarim tetap tak bisa membalas perkataan Juyong yang bilang ia mencintainya. Namun secara tidak langsung Jarim yang mengalihkan topik tetap menambahkan kata aku juga di setiap perkataannya. Esok hari Jarim memberi cemilan pada Kyungwoo atas semua bantuannya kemarin. Dan berkat kejadian kemarin, untuk pertama kalinya Jarim terang-terangan menggandeng tangan Juyong lebih dulu. Meski Kyungwoo senang dengan hubungan mereka, itu tidak menutup kenyataan yang ia juga tetap merasa sakit hati. Minji menyadari yang Kyungwoo sedang banyak pikiran. Tapi meski ia berusaha untuk dekat, Kyungwoo malah terus berbicara tentang Minji yang sekarang sibuk berkencan. Tiba-tiba datang Juyong yang heboh dan tak ingin Minji mendengar pembicaraan mereka. Dan lagi Juyong meminta tolong untuk dibantu mempersiapkan kejutan untuk Jarim. Dan hari spesial itu adalah hari yang hanya Juyong seorang yang tahu. Jinhee mengajak mereka untuk foto gratis bersama di studio yang baru dibuka oleh sepupunya. Minji menggunakan Juyong untuk membuat para lelaki ikut bergabung. Dan tentu saja Juyong berlebihan lagi dengan berkata bisa latihan untuk foto pernikahan dengan Jarim. Hari kejutan itu tiba, tapi kue yang Juyong inginkan malah habis sehingga ia pergi ke tempat lain. Ia pun meminta tolong pada Kyungwoo untuk menemani Jarim sebentar, setidaknya bermain game bersama agar waktu terasa cepat berlalu. Tapi mereka hanya berbicara biasa dan Kyungwoo baru tahu kalau Jarim tidak menyadari yang dia ada di sana saat kejadian bus itu. Kyungwoo segera pergi setelah tahu Juyong akan tiba. Dan lagi ia terus berusaha menyembunyikan perasaannya yang makin mendalam pada Jarim. Juyong terus tidak beruntung dengan semua yang gagal berjalan sesuai rencananya hari ini. Dan itu semakin melengkapi kegagalannya ketika Kyungmin dan Byung-hun sibuk bermain game, melupakan tugas mereka yang harusnya membawa kue kejutan itu. Setelah Juyong telepon mereka, barulah mereka ingat tugas yang mereka lupakan. Tapi Jarim justru ingin membawa Juyong ke suatu tempat. Dan untungnya bahasa tubuh sekali pakai Juyong dimengerti oleh Byung-hun. Jarim ternyata membawa Juyong ke tempat pertama kali mereka bertemu,
Tapi bagi Juyong, di depan rumahnya lah ia melihat Jarim pertama kali. Namun ia tak memberitahu karena tak ingin merusak suasana. Jarim memberi kalung untuk peringatan hari ke-244 mereka. Ia tahu Juyong akan memberinya kejutan melalui profilnya yang sangat kentara. Jarim pun lalu bertanya apa istimewanya dari hari ke-244 ini. Dan ternyata 244 adalah nomor bus yang mereka naiki saat pertama kali bertemu. Di saat-saat romantisnya itu, tiba-tiba datang Kyungwoo dengan topeng menakutkannya. Ia segera memberi kejutan yang disiapkan Juyong dalam waktu singkat tanpa mengikuti rencana awal Juyong. Juyong berusaha menahan emosinya pada mereka dan fokus pada Jarim lagi. Setiap bola yang diambil Jarim berisikan pengakuan Juyong di setiap bulan yang mereka habiskan, mulai dari kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, dan keromantisan. Dan lagi ini cukup membuat Jarim terharu. Tapi Juyong sempat-sempatnya mengambil kesempatan yang ternyata diladeni oleh Jarim. Hari ini menjadi salah satu hari bahagia Juyong meski semuanya tak berjalan sesuai rencananya. Ia pun memamerkan barang couple-nya bersama Jarim pada teman-temannya yang tentu saja disambut jijik mereka. Pada akhirnya baik Juyong maupun Jarim sendiri bisa tahu dan merasakan arti kata cinta yang sebenarnya di usia muda mereka. Tapi berbeda lagi dengan Kyungwoo dan Minji yang harus merasakan pahitnya cinta bertepuk sebelah tangan. Bahkan Kyungwoo sendiri mengaku takut jika ia mungkin akan melewati batas.